Setelah kalian menyimak teks berjudul Kopi Jos dan Bir Jawa, kita dapat mengetahui asal-usul, keunikan, bahan, dan manfaat dari Kopi Jos dan Bir Jawa. Semua informasi yang telah kalian simak dalam teks tersebut merupakan fakta. Teks yang telah kalian simak berjudul Kopi Jos dan Bir Jawa termasuk teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memuat 3 struktur. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir ada simpulan ataupun deskripsi manfaat. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu definisi umum. Pada definisi umum berisi informasi umum sebagai pembuka atau pengantar mengenai objek yang dilaporkan. Definisi umum dapat berupa nama objek termasuk nama latin atau nama ilmiah jika ada, asal-usul, ciri umum, dan informasi tambahan lainnya. Pada teks berjudul Kopi Jos bagian definisi umum yaitu Kopi Jos merupakan minuman yang berasal dari Yogyakarta. Kata Jos diambil dari suara Jos yang terdengar saat arang panas dicelupkan. Arang tersebut diambil dari tungku, kemudian diketuk-ketuk agar debu yang menempel pada arang luruh. Kopi tersebut akan terus meletup-letup selama masih terdapat bara dalam arang yang dicelupkan. Sedangkan pada teks berjudul Bir Jawa, bagian definisi umum yaitu Bir Jawa adalah salah satu gastrodiplomasi berupa minuman. Minuman ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1900, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menciptakan kreasi bir yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, yaitu Bir Jawa. Kreasi tersebut tercipta lantaran Sri Sultan Hamengkubuwono VIII sering menerima kunjungan jamuan makan dari tamu Belanda dan tamu Indonesia pada era penjajahan. Tamu Belanda tersebut pasti minum bir, minuman beralkohol. Sedangkan abdi dalem maupun tamu Indonesia kebanyakan tidak minum alkohol. Di sisi lain, harga bir pada era penjajahan sangat mahal. Meski dinamakan bir, bir Jawa tidak mengandung alkohol dan dibuat dari rempah-rempah. Dengan adanya bir Jawa, seluruh kalangan dapat menikmati jamuan minuman yang sama dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII berupaya menghormati tamu Belanda dengan menyajikan bir dan menghormati tamu Indonesia dengan mengganti bahan-bahan pembuat bir agar tidak beralkohol. Struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian ataupun penjelasan detail mengenai objek yang diobservasi. Deskripsi bagian dapat mencakup jenis, keunikan, bagian fisik, ciri fisik, habitat, makanan yang dikonsumsi, dan sifat khusus dari objek yang diobservasi. Pada teks berjudul Kopi Jos bagian deskripsi bagian yaitu keunikan dari Kopi Jos yaitu cara memasaknya. Biasanya penjual kopi memasak air menggunakan panci dan gas, sedangkan penjual Kopi Jos memasak air menggunakan ketel dan arang. Cara tersebut banyak dilakukan untuk memasak makanan dan minuman khas Jawa karena dianggap dapat memberikan cita rasa yang berbeda. Keunikan lainnya yaitu adanya arang panas yang melengkapi sajian minuman tersebut. Kopi Jos disajikan dengan cara mencelupkan arang panas ke dalam seduhan kopi hitam dan gula. Banyak orang yang enggan mencicipi Kopi Jos. Salah satu alasan mereka enggan mencicipinya karena penggunaan arang dalam Kopi Jos yang dianggap tidak baik untuk kesehatan. Sebenarnya, penggunaan arang dalam Kopi Jos tidak bisa sembarangan. Perlu diperhatikan jenis arang yang digunakan. Salah satunya jenis arang terbaik yang digunakan untuk dicelupkan dalam kopi yaitu arang dari kayu sambi yang dapat ditemui di Kalimantan. Apabila arang dibakar hingga mencapai suhu 250 derajat Celcius,
arang akan melepas zat sorbitol yang bermanfaat bagi tubuh pengonsumsinya. Pada teks berjudul Bir Jawa, bagian deskripsi bagian yaitu secara kasat mata, tampilan bir Jawa mirip dengan bir beralkohol yang berwarna kekuning-kuningan dan terdapat busa di bagian permukaan minuman. Bir Jawa tidak hanya diminum oleh orang tua saja, tetapi dikonsumsi juga oleh anak muda. Anak muda biasanya mengonsumsi dengan cara dikocok terlebih dahulu sehingga menciptakan busa dari bunyi peletok. Tak heran, bir Jawa pun dikenal sebagai bir peletok. Tidak hanya menarik, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bir Jawa dapat memberi manfaat bagi tubuh pengonsumsinya. Bahan-bahan yang digunakan tersebut antara lain jahe, batang serai, cengkeh, kayu manis, masoi, daun pandan, gula, air, dan air jeruk nipis. Struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu simpulan atau deskripsi manfaat. Simpulan atau deskripsi manfaat berisi rangkuman umum hasil observasi dan atau deskripsi manfaat dari objek yang dilaporkan. Pada teks berjudul Kopi Jos, bagian simpulan dan deskripsi manfaat yaitu di samping aroma dan rasanya yang memikat banyak orang, kopi jos dapat bermanfaat bagi tubuh. Manfaat antara lain yaitu zat sorbitol yang berfungsi sebagai zat penyerap racun. Kemudian racun tersebut dibuang melalui saluran pencernaan serta dapat mengobati penyakit asam lambung, kembung, masuk angin, dan panas dalam. Sedangkan pada teks berjudul Bir Jawa, bagian simpulan dan deskripsi manfaat yaitu bir Jawa menjadi salah satu alternatif minuman tidak beralkohol yang terbuat dari rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut bermanfaat untuk menghangatkan badan, menghilangkan bau nafas tidak sedap, menghormati tekanan darah tinggi, mengobati tekanan darah tinggi, dan melangsingkan badan. Adik-adik, perhatikan struktur teks laporan hasil observasi ketika kalian akan menulis teks laporan hasil observasi. Selamat berkarya!